tampaknya sebelum ada kota kerajaan dan kerajaan Mataram Islam itu sudah ada beberapa pemukiman kecil di sekitar ini. Misalnya yang sekarang ada di makamnya ada di selatan kompleks Akademi Angkatan Udara Panembahan Wat Galeh. Kelihatannya itu lebih tua gitu ya, tetapi waktu itu masih berupa satu pemukiman kecil, mungkin pedesaan begitu. Nah, tapi kota kerajaannya tetap di Kota Gede. Dengan adanya kota kerajaan di situ, itu kalau zaman dulu itu berarti itu adalah pusat segala macam kehidupan di wilayah itu. Bukan hanya kehidupan politik, tapi juga kehidupan ekonomi, kehidupan keagamaan dan seterusnya. Jadi itu bisa dianggap sebagai bisa dipandang sebagai awal berkembangnya Islam di wilayah Yogyakarta bagian selatan gitu ya. Dirintis oleh Ki Ageng Pemanahan sekitar tahun 1575 hingga 1577 Masehi. Ya, pasca surut dan runtuhnya Kerajaan Pajang, Kota Gede kemudian eksis dan kian dikenal sebagai Kerajaan Mataram Islam yang dirintis oleh Panembahan Senopati pada 1585 Masehi sampai 1601 Masehi. Tak heran jika sampai awal abad ke-17, wilayah Kota Gede Yogyakarta tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pusat kota kerajaan. Kalau kita membicarakan mengenai lahirnya Mataram Islam, tentu kita tidak bisa lepas dari awal mulanya, yaitu kita telisik begitu dari Kerajaan Demak. Demak itu adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Nah, setelah dari Demak itu ada perpindahan pusat kerajaan dan juga raja-raja waktu itu, yaitu dari Demak kemudian ke Pajang, yang itu letaknya di dekat Surakarta sekarang. Nah, sejarah Mataram Islam itu bermulanya dari Pajang,
karena pada waktu itu Sultan Hadiwijoyo, yaitu penerus Demak ke Pajang, itu ada konflik internal di antara mereka sendiri. Nah, yang membantu Sultan Hadiwijoyo untuk memecahkan problem konflik internal itu adalah Sutawijoyo dan ayahnya, yaitu yang kemudian disebut sebagai Ki Ageng Pamanahan. Mereka berdua membantu Sultan Pajang itu dalam konflik. Ada peperangan internal mereka sendiri, keluarga kerajaan sendiri. Nah, karena mereka itu berjasa, maka oleh Sultan Hadiwijoyo, Sutawijoyo dan ayahnya Ki Ageng Pamanahan itu kemudian diberi hadiah. Hadiahnya yaitu tanah di hutan Mentau, Alas Mentau. Nah, Alas Mentau itulah yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan yang baru bagi kerajaan Mataram Islam, yaitu Kota Gede yang sekarang. Sejarah membuktikan adanya proses perubahan di Kota Gede dari pusat kerajaan menjadi pusat perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya jenis usaha dan perusahaan yang tumbuh berkembang sejak abad 19 hingga abad 20 silam. Salah satunya adalah industri kerajinan perak. Sejak era Mataram Islam, Kota Gede dikenal dengan akar potensinya yang bersumber dari kehidupan para pengrajin perak. Tak heran jika hingga saat ini Kota Gede kerap dijuluki sebagai kota perak. Jadi ada lagi toponim Pandean. Pandean itu artinya tempat tinggal para pandai besi. Jadi kalau zaman dulu itu memang warga itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan profesi atau asalnya. Nah, kemudian ada Tegal Gendu. Sekarang lokasi pemukiman Tegal Gendu itu ada di sebelah barat Kota Gede. Yang tinggal di situ dulu adalah abdi dalem golongan Kalang. Mereka itu ahli di dalam membuat bangunan dari kayu. Mereka ditempatkan di luar benteng kota karena mereka itu bukan orang asli. Jadi mereka itu dibawa oleh Sultan Agung dari wilayah selatan Jawa Timur, yaitu yang sekarang menjadi Trenggalek dan lain sebagainya. Ya, jadi ada heterogenitas di dalam warga di kota kerajaan Mataram Islam. Menilik lebih jauh napaktila sejarah Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta dapat dilihat dari keberadaan sejumlah peninggalan bersejarah Kerajaan Mataram Islam yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid Besar Mataram di Kota Gede Yogyakarta adalah salah satunya. Masjid yang dibangun pada tahun 1587 Masehi oleh Panembahan Senopati dan Sultan Agung ini merupakan bukti yang menandai keberadaan dinasti Mataram Islam. Tak hanya itu, di sebelah kompleks Pasarean Mataram Kota Gede juga terdapat Sendang Selirat atau tempat pemandian yang masih digunakan hingga saat ini. Ya, tempat bersih diri para peziarah makam Raja-Raja Mataram ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya peninggalan Panembahan Senopati Raja Mataram Islam. Peninggalan bersejarah yang berasal dari masa Mataram Islam itu yang sekarang masih berdiri terawat baik itu adalah Masjid Gede dan makam raja-raja di belakangnya. Ya.
itu masih terawat baik dan masih berfungsi karena Masjid Gede dan makam kerajaan itu dikelola bersama oleh Keraton Ngayogyakarta dan Keraton Surakarta. Mengapa? Karena kedua artefak ini, kedua bangunan, kedua tinggalan ini adalah merupakan tinggalan dari nenek moyang bersama. Kan awalnya sebelum menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta kan semuanya berawal dari Mataram. Jadi itu dikelola bersama. Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda itu kan kolonial waktu itu kan berusaha untuk memecah antara Yogyakarta dan Surakarta dengan cara mengaduk lokasi itu. Jadi dibagi dua untuk Yogyakarta dan Surakarta, tetapi bagiannya Surakarta itu ada di wilayah Kesultanan Yogyakarta, yang bagiannya Yogyakarta ada di wilayah Surakarta, seperti itu. Dulu itu disebut wilayah enklave. Tetapi untuk masjid dan makam ini dikelola bersama. Seperti halnya makam raja-raja yang di Imogiri itu kan juga dikelola bersama oleh kedua kerajaan ini. Menelusuri jejak peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta memang seperti tak ada habisnya. Selain kawasan Kota Gede yang pernah menjadi ibu kota pertama, salah satu situs yang menjadi tonggak penting dalam sejarah dinasti Mataram Islam adalah situs Pleret dan Kerto, yang menjadi ibu kota kedua dan ketiga Kerajaan Mataram Islam kala itu. Ya, berbeda dari Masjid Besar Mataram Kota Gede yang masih berdiri kokoh dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk beribadah, bangunan Masjid Agung Kerajaan dari Keraton Mataram Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Kauman Pleret ini justru hanya menyisakan bagian struktur bangunan kunonya saja. Masjid yang didirikan oleh Susuhunan Amangkurat pertama yang memerintah Kerajaan Mataram sejak tahun 1646 hingga 1677 Masehi ini dibangun dengan tujuan untuk sarana keagamaan Keraton Pleret. Sementara itu, pada masa pemerintahan Raja Mataram generasi ketiga, Sultan Agung Hanyakrakkusuma memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke wilayah baru di Dusun Kerto, tepatnya sekitar 5 km dari arah selatan Kota Gede. Di tempat inilah Sultan Agung mengatur segala kebijakan pemerintahan, meski secara ekonomi ibu kota kerajaan tetap berada di Kota Gede. Sepetak tanah dengan beberapa umpak atau batu penyangga tiang bangunan kerajaan yang berjarak 500 meter di sebelah barat Pleret, tepatnya di Dusun Kerto Kidul ini, merupakan satu-satunya jejak peninggalan bangunan sejarah Kerajaan Mataram Islam di Kerto. Peninggalan sejarah Mataram Islam yang masih berlanjut dari masa itu, masa Mataram Islam pertama kali berdiri sampai sekarang, yang masih terlihat adalah masjid dan makam, kemudian beberapa sisa beteng, cepuri yang ada di daerah Kota Gede. Dan kondisi bangunan-bangunan tersebut ataupun struktur tersebut dalam kondisi yang masih baik. Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya itu sudah melakukan beberapa pemugaran dan revitalisasi maupun rehab di beberapa bangunan tersebut, seperti masjid, kemudian makam, kemudian sendang, kemudian beteng cepuri yang ada di wilayah Kota Gede. Apalagi pada saat 2006 sudah pernah terjadi gempa hebat dan beberapa kerusakan yang terjadi di sana. BPBD sudah melakukan kegiatan banyak pemugaran di daerah Mataram Islam yang masih tersisa tersebut.
merupakan bagian dari wilayah Mataram kuno. Fenomena historis yang ada di dalamnya turut meneguhkan adanya pola perubahan dan keberlanjutan nilai kehidupan, di mana kerajaan Mataram Islam yang baru juga mewarisi dan meneguhkan nilai serta pola tata ruang utara selatan, serta makna simbolis dari ragam hias bangunan dan garis poros imajiner Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Tradisi ini bahkan masih dikembangkan sampai saat ini melalui tata ruang dan tradisi dalam dinasti Kesultanan Ngayogyakarta sebagai salah satu penerus Wangsa Mataram. Sosio budaya yang ada di masyarakat Kota Gede sejak mulai berdirinya Mataram Islam sampai sekarang itu masih dijalankan oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga masyarakat di sekitarnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh kebudayaan Mataram Islam pada saat itu yang sampai sekarang itu masih dilakukan. Seperti halnya misalnya masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1600 masih digunakan sampai saat ini. Kemudian begitu juga makam, sendang masih dilestarikan oleh masyarakat tersebut. Sehingga tinggalan-tinggalan itu menjadikan masyarakat itu, istilah kalau orang Jawa bilang dipundi-pundi, atau istilahnya bukan dipuja ya, tetapi masih dilestarikan, baik kegiatan pada masa dulu sampai sekarang masih ada. Kepindahan pusat kerajaan Mataram Islam dari Kota Gede ke Kerta pada masa Sultan Agung pada awal abad ke-17 menjadi permulaan dari adanya perubahan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakatnya. Terlebih setelah adanya palihan nagari sebagai konsekuensi logis perjanjian Giyanti pada 1755 Masehi. Wilayah Kota Gede terbagi menjadi dua pemangku adat, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Meski demikian, dengan adanya keberadaan abdi dalam keraton, baik dari Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, sekaligus membuktikan adanya warisan tak benda Mataram Islam yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Dari masa kejayaan kerajaan Mataram Islam itu yang sekarang masih tertinggal begitu. Antara lain kalau dari sisi sosial itu adalah bahwa di lingkungan masyarakat di Kota Gede itu ada kelompok abdi dalam. Mereka ini masih tetap menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Meskipun tata cara hidupnya ya sudah tidak ada bedanya dengan masyarakat yang lain di sekitarnya, tetapi sebagian dari mereka masih tinggal di rumah-rumah tradisional yang berarsitektur Jawa tradisional gitu. Tradisi-tradisi yang juga masih berlangsung, misalnya pada hari-hari tertentu orang masih berziarah ke makam raja-raja itu, yaitu pada hari Senin dan Jumat. Nah, kalau di dalam kehidupan itu yang masih melaksanakan warisan tradisi itu adalah para perajin perak itu. Meskipun mereka dulu bukan pengrajin perak, tetapi kemudian sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, mereka itu dikembangkan untuk beralih kepada kerajinan perak, yang waktu itu memang sangat digemari oleh kalangan
atas, termasuk juga orang-orang Belanda gitu. Keberadaan Kerajaan Mataram Islam dalam sejarah bangsa Indonesia menjadi salah satu proses perubahan kesejarahan yang ditandai dengan adanya pergeseran kekuasaan, dinamika sosial, dan aspek ekonomi yang menjadikan lingkungan suatu bangsa memiliki aset budaya yang beragam, baik secara fisik maupun non-fisik. Maka tak heran jika warisan budaya yang ada saat ini menjadi aset dan potensi budaya bangsa sebagai sebuah ruang dengan keberagaman warisan budaya di dalamnya. Menurut pendapat saya, memang tinggalan-tinggalan baik itu berupa kebendaan maupun bukan kebendaan itu perlu dilestarikan dan dimanfaatkan serta dikembangkan. Artinya pada generasi sekarang tinggalan-tinggalan itu perlu diceritakan. Jadi kalau orang belajar sejarah itu jangan hanya menghafalkan angka tahun, kemudian juga peristiwa-peristiwa politik saja, tetapi kehidupan masa itu juga perlu tahu, karena dari situlah kita bisa merawat tradisi tinggalan itu yang kita tahu, oh ini asalnya dari sana, seperti itu. Mengapa kemudian ada abdi dalam dari Surakarta dan Yogyakarta misalnya, itu kan perlu dilihat mengapa dulu ada di situ dan mengapa tetap ada di situ, gitu. Hubungannya dengan sejarah kebangsaan kita semacam itu.